Kalau ngomongin seni rupa, kita pasti sering keingat dengan tema-tema yang klasik seperti karyanya Leonardo da Vinci dengan lukisannya The Last Supper, atau juga seperti seniman Jan van Eyck dengan karyanya yang bernama Arnolfini Portrait. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana jadinya jika seni rupa hidup di tengah euforia kemerdekaan? Negara-negara di Asia Tenggara pernah dijajah berpuluh-puluhan tahun. Tapi begitu mereka merdeka, bukan cuma politiknya saja yang berubah. Seninya juga ikut bertindak dengan hak-hak suara mereka. Jadi, apa yang terjadi jika seni rupa di Filipina dan Vietnam pasca mereka lepas dari penjajah, dan apa saja yang membuat karya mereka beda dari lain? Yuk kita bahas. Setelah mereka merdeka di tahun 1946, Filipina mulai mencari jati diri mereka di dunia seni. Mereka mempopulerkan lukisan altar, mural barok, dan ukiran kayu untuk dipajang di gereja yang dikerjakan oleh seniman-seniman pribumi di bawah arahan mereka. Lalu setelah itu di tahun 1908, Juan Luna mendirikan Manila School of Fine Arts yang menjadikan markas pertama bagi seniman lokal di sana. Lalu seni di sana itu dipromosikan melalui media ilustrasi majalah, poster, propaganda, dan memperkenalkan gaya representasional ke publik luas. Agar warga lokal tahu bahwasannya seni itu ada dan menemani mereka. Lalu di tahun 1948 berdirilah galeri seni swasta pertama di Manila. Tempat ini tuh menjadi wadah buat para seniman lokal seperti Fernando Amorsolo yang terkenal akan gaya realisme, serta Victorio Edates yang kelak jadi pelopor modernisme. Nah, Edates ini tuh nggak sendirian loh membentuk sebuah kelompok ini. Nah, kelompok ini tuh kelompok yang sangat legendaris yang bernama The 13 Modern. Jadi, mereka itu ingin mengusungkan gaya seni yang menggambarkan Filipina. Nah, anggota kelompok The 13 Modern itu juga memiliki gaya-gaya mereka yang sendiri. Mulai dari gayanya Victorio Edates dengan gaya ekspresionisme yang penuh emosi, Carlos Boto Francisco dengan muralnya, Galung Umpu dengan gaya realisme sosial, lalu juga ada Cesar Legazpi dengan gaya kubisme yang dikemas dengan hal-hal yang berbau lokal. Yang paling terkenal itu Anita Magdalena dengan gaya realisme sosial plus post-kubisme dengan sentuhan perempuan dan kehidupan sehari-hari. Keberanian mereka itu nggak berhenti di studio. Lalu mereka itu membangun First Manila International Art Exhibition pada tahun 1950. Di sini itu para seniman Filipina itu akhirnya ketemuan dan berdialog langsung dengan seniman-seniman luar negeri. Mereka itu mulai bertukar pandang soal seni kontemporer dan membuka pintu buat ruang diskusi tentang arah seni negara yang baru merdeka ini. Menjelang akhir 1990-an, Filipina itu akhirnya masuk ke era modernisme abstrak. Contoh seniman yang penting di masa itu adalah Arturo Luz dan Abdul Mari Asia Imau. Mereka itu bereksperimen dengan bentuk-bentuk minimalis. Tapi bentuk-bentuk minimalis itu dibentuk dengan budaya-budaya mereka, dengan motif yang etnik. Motif etnik Filipina itu juga ikut ditampilkan dengan gaya modern. Jadi para seniman pada masa itu ingin menunjukkan bahwasannya para seniman Filipina itu bisa maju, tapi dengan cara tidak meninggalkan identitas mereka. Kalau Filipina itu sibuk mencari jati diri lepas dari barat, kalau Filipina sibuk nyari jati diri
seni lepas dari Barat, Vietnam itu beda cerita lagi. Di tahun 1945, mereka itu mendeklarasikan merdeka dari Prancis. Tapi langsung disambut dengan perang yang panjang. Pada hari pertama, mereka itu melawan Prancis, kemudian melawan Amerika. Dalam kondisi tersebut, para seniman Vietnam itu digerakkan oleh pemerintah berbikin karya yang realisme sosialis. Yang pasti tujuannya adalah untuk menyalain semangat para rakyat. Coba bayangin deh lukisan-lukisan penuh tentara, petani, rakyat biasa, semua itu dibuat agar rakyat itu ingat bahwa perjuangan mereka itu penuh makna. Tapi semua itu semakin ketat pasca tahun 1975. Nah, di masa itu tuh Vietnam Utara dan Selatan itu mulai bersatu. Seni itu jadi alat propaganda ideologi komunis. Mereka itu membuat aturan bahwa tema karya itu harus bertema pembangunan, sosialisme, dan kepatuhan negara. Dan hal itu tuh diwajibkan bagi seniman-seniman di sana. Dengan tuntutan tersebut, membuat seniman-seniman Vietnam tidak dapat sembarangan membuat karya mereka sendiri. Tapi titik baliknya itu ada di tahun 1986. Lewat reformasi bernama Doi Moi, Vietnam tuh mulai membuka diri ke pasar global. Seniman pun mulai bernapas lagi setelah ninggalin tema propaganda dan mulai bicara soal diri mereka sendiri, kritik sosial, dan membicarakan tentang identitas pribadi. Galeri independen pun mulai bermunculan di tahun ini. Karya seni kontemporer mulai dari dipamerin ke luar negeri, dari yang tertutup menjadi terbuka, dan dari kolektif jadi personal. Dan apa sih yang mereka bikin di masa merdeka itu? Lah, kita awali dengan Vietnam. Karyanya itu bernama A Monument to American and Filipino for Freedom yang dibuat pada tahun 1968. Benda ini tuh terbuat dari marble yang didatangkan langsung dari Italia. Dengan warna putih yang ukuran kubahnya itu berukuran 26 meter, lalu ukuran diameter di tengah lubangnya itu kan berlubang. Nah, itu tuh ukurannya itu 10 sampai 12 meter. Kemudian ukuran panjang altarnya itu sekitar 50 sampai 60 meter. Nah, bangunan ini tuh dibuat oleh Namore, Bain, Brady, dan Johansson sebagai arsitek utama dan Guillermo Tolentino sebagai desainer arsitektur. Bangunan ini tuh memiliki elemen arsitektur seperti kubah, altar, dan peralatan upacara. Bangunan ini tuh tidak memiliki motif karena arsitektur ini bersifat netral dan universal. Arsitektur ini tuh berada di Pulau Corregidor, Filipina. Nah, Pulau Corregidor ini tuh banyak museum-museum sejarah kolonial. Coba deh cek sendiri di Google Maps. Banyak sekali di situ museum-museum sejarah kolonial di Filipina. Satu pulau gitu, pulaunya itu kecil dan di situ tuh banyak museum-museum sejarah. Lalu selanjutnya ikonografi. Altar bundar atau meja bundar itu melambangkan pengorbanan dan kesucian seperti altar di gereja. Kemudian juga terdapat tulisan My sons of Tati, don't for freedom like has formed the silent depths of the sea or in your bed of hallowed salt until you hear at dawn the lovely reveal of God. Yang dapat dialihkan dengan anak-anakku, tugas kalian itu telah selesai. Karena cahaya kebebasan itu telah datang.
baik kalian berbaring di kedalaman lautan yang sunyi maupun tanah suci dan mulia, sampaikan kalian mendengar di fajar hari suara. Reveal Tuhan yang jernih dan lembut. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kalimat tersebut itu mengarah ke para penjajah yang telah gugur dalam Perang Dunia Kedua. Pengorbanan mereka itu tidak sia-sia karena kemerdekaan itu sudah tercapai pada kata reveal yang artinya itu bunyi trompet yang digunakan untuk membangunkan para tentara di pagi hari. Konteksnya reveal of God adalah sebuah metafora untuk kebangkitan kehidupan setelah kematian ketika Tuhan membangunkan jiwa mereka. Kubah yang di tengah kubah yang berada di tengah itu juga memiliki arti ilahi dan cahaya matahari dapat menyinari altar setiap 6 Mei, hari jatuhnya Korehidor. Dan yang memiliki dapat disimbolkan sebagai tempat suci untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur demi kebebasan, dan juga sebagai simbol persaudaraan antara Amerika dan Filipina. Karena mereka itu telah berjuang bersama. Dalam kolam refleksi di sana itu ada kolam refleksi. Dan sekarang itu kolamnya itu sudah dikuras katanya. Jadi masih ada kayak bekas lumut gitu di dasarnya itu. Nah, kolam refleksi itu menyimbolkan darah, keringat, dan air mata para pejuang. Kontekstual di arsitektur ini tuh, monumen ini dibangun pada tahun 1968, 2 dekade setelah Filipina merdeka dari Amerika Serikat. Di tengah Perang Dingin, Amerika itu ingin mempertahankan pasca kolonial di Asia dengan membingkai aliansi Filipina dengan Amerika Serikat sebagai simbol perjuangan. Peran Amerika itu disebut dengan kolaboratif. Proyek ini didominasi oleh gagasan dan didesain langsung oleh Amerika Serikat. Dengan minimnya partisipasi seniman atau rakyat Filipina. Jadi bangunan ini tuh atas inisiatif Amerika sendiri. Banyak yang bilang, kok rasanya sih Filipina jadi kayak penerima hadiah ya, bukan sebagai mitra saja. Jadi, bahkan monumen ini tuh menjadi kritik pada masa itu terhadap relasi pasca kolonial. Kemudian kita itu beralih ke benda seni Vietnam yang bernama Bat Ho Tam Viet O Bak Bo Pung. Kayaknya gitu deh ceritanya. Artinya itu Paman Ho sedang bekerja di istana Bak Bo yang dibuat pada tahun 1946. Karya ini tuh dibuat dari cetakan kayu, yang artinya itu karya ini tuh terbuat dari kayu, bukan dari kertas, dengan teknik ukir atau cukil kayu yang menggunakan warna hitam supaya memiliki kesan yang tegas. Dengan ukuran 59,5 sampai 41,5 cm. Karya ini tuh disebut oleh karya ini tuh dibuat oleh To Ngoc Van. Nah, ikonografi pada karya ini tuh kalian lihat sendiri kan, itu ada orang laki yang sedang duduk. Nah, orang laki yang sedang duduk itu bernama Ho Chi Minh. Beliau itu digambarkan dengan pakaian yang sederhana, yang memiliki kesederhanaan hati dan gaya hidup yang estetika. Beliau digambarkan itu tidak megah atau otoriter, tapi digambarkan sebagai bapak bangsa di Vietnam.
Lalu juga ada meja kerja dan dokumen. Meja serta dokumen itu melambangkan kerja keras si Ho Chi Minh tadi. Nah, itu tuh seperti artinya itu kayak rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan administratif. Yang dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya diraih lewat perang, tapi juga diraih dengan birokrasi. Latarnya itu di kantor. Nah, ruangan itu tidak dihiasi secara glamor, justru digambar secara sederhana. Hal itu tuh menekankan bahwa nilai-nilai revolusi anti kemewahan, pro-rakyat, sudut yang terfokus pada Ho ini itu secara simbolis bahwa Ho itu ditunjukkan bahwasannya itu harapan bagi bangsa Vietnam itu. Makanya sudutnya itu terfokus ke wajahnya si Ho ini. Kontekstual pada karya ini tuh kita awali dengan latar dan waktu. Karya ini tuh dibuat pada tahun 1956, di mana karya ini baru saja diselesaikan tepat setelah Vietnam merdeka pada 2 September 1945. Sangat penting bagi masyarakat Vietnam itu sangat penting karya ini tuh bagi rakyat Vietnam tuh karena ini tuh dijadikan sebagai stempel di pusat. Karya ini tuh bernama Pak Ho Lam Viet O Pak Po Bu, yang artinya itu Paman Ho sedang bekerja di istana Pak Bo yang dibuat pada tahun 1946 di Vietnam. Karya ini tuh terbuat dari cetakan kayu, yang artinya itu karya ini tuh dibuat dari kayu, bukan dari kertas. Karya ini tuh menggunakan teknik cukil kayu, lalu dengan dihiasi warna hitam. Jadi ini tuh kayak stempel gitu. Kalau ingin gambarnya muncul, stempel itu harus dilapisi dengan warna hitam dulu baru stempelkan gitu. Nah, stempel ini tuh ukurannya itu 59,5 sampai 41,5 cm. Karya ini dibuat oleh Tong Ngoc Van. Ikonografi. Tokoh utama pada karya ini tuh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu yang laki-laki yang duduk di meja ini. Nah, kan ada sih itu. Nah, beliau itu digambarkan dengan berpakaian yang sederhana yang memiliki arti kesederhanaan hati dan gaya hidup yang asketis. Beliau digambarkan tidak megah atau otoriter, tapi digambarkan sebagai bapak bangsa di Vietnam. Meja kerja dan dokumen. Yang di situ ada meja kerja dan dokumen. Meja serta dokumen itu melambangkan kerja keras, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan administratif. Yang dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya diraih lewat perang, tapi juga lewat birokrasi. Latar pada karya ini tuh di kantor. Kantor ini tuh tidak dihiasi secara glamor, tapi justru digambar secara sederhana, yang menekankan bahwa nilai-nilai revolusi itu penting di sana. Sudut yang terfokus pada Ho ini ada artinya juga. Nah, secara simbolis bahwa Ho adalah kan pembawa terang dan harapan bagi Vietnam. Maka dari itu, sudut di stempel ini tuh tersudut pada wajah si Paman Ho ini. Kontekstual pada karya ini tuh latar waktu dan karya ini tuh dibuat pada tahun 1946, di mana karya ini baru saja diselesaikan tapi setelah Vietnam merdeka pada 2 September 1945, tahun ini itu sangat penting bagi Vietnam. Ketika negara sedang membangun identitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, seniman kontekstual. Kita awali dengan latar dan waktu. Karya ini dibuat pada tahun 1946, di mana karya ini tuh baru saja diselesaikan tepat setelah Vietnam merdeka pada tahun 1945 di tanggal 2 September. Tahun ini tuh sangat penting bagi masyarakat Vietnam.
ketika mereka sedang membangun identitas sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Seniman yang membuat karya ini tuh Tong Ngo Van. Tong Ngo Van adalah seorang seniman terkenal di Vietnam yang karyanya itu dipengaruhi oleh perkembangan seni modern dan ideologi revolusioner. Fungsi karya ini tuh berfungsi sebagai media propaganda, dan karya ini tuh juga berfungsi sebagai penggambaran Paman Ho Chi Minh sebagai pemimpin yang sederhana, bekerja keras, dan dekat dengan rakyat. Cetakan kayu Bak Ho Lang Fek Bak Ho Ku alias Paman Ho bekerja di istana. Tokoh utamanya itu Ho Chi Minh ya, digambarkan secara sederhana dengan meja penuh dokumen, simbol bahwa perjuangan itu bukan cuma lewat senjata, tapi juga lewat birokrasi dan kerja keras. Gaya ukiran itu dibuat secara kuat dengan warna hitam yang tajam, karena pesan yang disampaikan itu juga tajam. Pesan yang disampaikan itu seperti, ini tuh pemimpin kami, sederhana tapi penuh dengan dedikasi. Di kisah seni rupa di Filipina dan Vietnam setelah merdeka, kita bisa lihat satu hal yang pasti. Seni itu bukan cuma soal estetika, tapi juga soal identitas, perjuangan, dan suara rakyat. Di Filipina, seni itu menjadi alat untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme. Sebuah cara untuk berdiri di atas kaki sendiri dan bangga jadi diri sendiri. Sementara di Vietnam itu digambarkan seni itu seperti bara semangat revolusi. Ia lahir dari keterbatasan, tapi tetap bisa menyuarakan harapan rakyat. Mereka mungkin berbeda dari jalan yang lain. Yang satu melawan mental kolonial, yang satu melintas batas propaganda negara. Tapi intinya itu sama. Mereka itu membahas seni rupa itu hadir sebagai cermin kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat yang sederhana, yang sedang mencari jati diri setelah terlepas dari penjajah. Dan dari situlah kita bisa belajar bahwa seni itu selalu punya cara untuk bicara, bahkan di tengah sunyi, bahkan saat mulut rakyat tidak bisa bersuara. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.